Shalom saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara? Selalu baik bukan? Amin. Karena Allah kita itu baik adanya. Mari kita bersama-sama memulai kebaktian. Pada kesempatan ini mari kita tundukkan kepala, bahwa pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan turunlah ke atas seluruh sidang jemaat, ke atas seluruh yang mengikuti ibadah ini, kasih karunia anugerah sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyerahkan Bapa saat ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, yang akan memberkati ibadah ini dari mula sampai kepada akhirnya. Nyatakan kekuasaan-Mu, kekuatan-Mu Bapa. Teguhkan ibadah ini dengan kuat kuasa-Mu, supaya yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam ibadah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Saya harap semua saudara-saudara ada dalam keadaan baik, sehat, dan tetap sukacita. Kami dari BIC Salom mengucapkan selamat bertemu lagi dalam online service live Facebook. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Sebentar kita akan menerima siraman rohani. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita dan merupakan tuntunan di dalam kehidupan kita. Biarlah iman bekerja oleh karena kasih. Karena di dalam kasih saudara sekalian ada pengharapan yang baru. Di dalam kasih kita bisa saling mengampuni. Di dalam kasih ada kemurahan. Karena kasih daripada Yesus itu tiada batasnya bagi kita sekalian orang-orang yang percaya. Ada amin saudara? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau. Oh haleluya. Biarlah kasih-Mu melingkupi kami, penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi dipenuhi dengan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu memenuhi kami. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Sanaya Ramaturia, haleluya, haleluya, oh Ramaya Sanaya Ramaturia, haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, kami agungkan Engkau, kami besarkan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang kami agungkan di dalam ibadah ini Bapa, hanya nama-Mu, haleluya. Oh
haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Kami serahkan saat ini di dalam tangan-Mu Bapa. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Kami percaya segala yang terjadi di dalam dunia atas seizin daripada Tuhan. Kami mau mengucap syukur, namun kami percaya satu perkara, bahwa Engkau yang memberikan kami keselamatan, bukan hanya di surga, tapi juga di dalam dunia ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau yang senantiasa menyertai kami, tidak membiarkan kami sendiri Bapa. Di dalam menghadapi segala pergumulan hidup, Engkau menyertai kami. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau yang akan senantiasa melindungi kami. Engkau yang akan senantiasa menyelamatkan kami dari segala mara bahaya yang kami hadapi, daripada segala sakit penyakit. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Walaupun mungkin kami sakit sekalipun, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah penyembuh kami. Engkau adalah yang memulihkan kami. Kami percaya kuasa pemulihan, karena Engkau sudah menanggung segala dosa. Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami, supaya oleh bilur-bilur-Mu maka kami disembuhkan. Kami menyerahkan firman dalam tangan Tuhan, dan biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan boleh mengubah kehidupan jemaat-Mu untuk menjadi semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi semakin baik di dalam Engkau Bapa, bahkan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam ketaatan yang sempurna kepada Allah Bapa. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakannya. Biarlah Engkau sendiri kuduskan mulut lidahnya, supaya boleh berkenan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Persiapkan jemaat-Mu, bajak tanah hati daripada jemaat-Mu, daripada mereka yang mengikuti ibadah online ini, supaya mereka boleh memiliki tanah hati yang gembur, yang siap untuk ditaburi oleh firman daripada Allah. Dan firman-Mu akan bertumbuh Bapa dalam kehidupan mereka, dan akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, teguhkan dengan kuasa-Mu ibadah ini, firman yang disampaikan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan pada saat ini masuk di dalam firman daripada Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil di dalam Galatia 5 ayat 6. Iman bekerja oleh kasih. Nah, saya bacakan Galatia 5 ayat 6, ayat ini. Sebab bagi orang-orang yang di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Sekali lagi saya ulangi pembacaan firman Tuhan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Bagi orang-orang di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat itu tidak mempunyai arti. Ya. Apakah saudara bersunat atau tidak bersunat,
itu tidak mempunyai arti. Artinya apa? Artinya bahwa keselamatan hidup kita tidak ditentukan oleh sunat atau tidak bersunat. Itulah arti daripada ayat ini. Ya. Walaupun kita bersunat, kita tidak akan selamat. Walaupun kita tidak disunat pun, tidak akan masuk surga. Dan ini berbicara tentu baik bagi orang-orang Yahudi yang bersunat, maupun bangsa-bangsa yang lain yang tidak bersunat. Keselamatan itu hanya dapat diterima karena kita beriman. Karena kita percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu bukan oleh karena perbuatan baik kita. Bahwa kita sudah melakukan amal, kita sudah berbuat baik, tidak pernah melakukan kejahatan. Oleh karena itu kita selamat. Tetapi firman daripada Allah menyatakan dengan jelas bahwa keselamatan itu hanya oleh karena kita percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kita. Hanya satu nama yang pasti, ya, the only name, satu nama yang pasti, yaitu nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nama itu yang ditetapkan oleh Allah. Nama itu yang merupakan jalan satu-satunya untuk sampai ke rumah Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain selain jalan yang bernama Yesus Kristus. Barang siapa melalui jalan itu, dia akan sampai kepada Bapa yang di sorga. Mari kita melihat mengenai iman. Iman, kalau kita berbicara tentang iman, iman mempunyai dua pengertian. Yang pertama, iman itu merupakan keyakinan. Ya, iman merupakan keyakinan. Dikatakan bahwa dengan hati kita percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu iman. Ya. Dalam hati dan di dalam pengakuan, saudara sekalian. Itu iman. Dalam hati kita percaya dan kita mengaku. Iman itu dengan kata-kata kita. Itu iman. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, iman itu merupakan satu keyakinan. Yang nampak hanya melalui pengakuan kita. Ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan. Namun, saudara sekalian, iman yang merupakan keyakinan ini, iman yang tidak bisa dilihat. Apakah orang bisa melihat
bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang menjadi masalah, saudara sekalian. Dengan iman, kita yakin bahwa nama Yesus, nama yang menyelamatkan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Dengan iman, kita percaya bahwa Roh Kudus itu diutus untuk menghibur, menolong, dan diam di dalam diri daripada orang-orang yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu iman. Jadi iman itu merupakan satu keyakinan, suatu pengakuan secara pribadi kita. Ketika kita mengenal Yesus, kita percaya dan kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Namun Rasul Paulus mengatakan bahwa iman yang demikian itu masih belum kelihatan, saudara sekalian. Apakah orang bisa membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus? Orang nggak bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Orang nggak bisa mengenal status kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus, dia mengatakan di dalam bagian yang kedua, iman bekerja oleh kasih. Jadi kalau iman itu tidak bekerja, saudara sekalian, tidak menyatakan kehadirannya, maka sesama kita tidak akan pernah dapat mengenali akan diri kita sebagai orang-orang yang percaya. Rasul Paulus mengatakan bahwa iman itu bekerja menyatakan kehadirannya oleh kasih. Baik kasih kita kepada Allah maupun kasih kita kepada sesama kita. Jadi kasih itu yang membuktikan bahwa kita itu orang yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu yang membuat orang mengenali bahwa kita adalah orang yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Alkitab hanya menyatakan dua hal, saudara sekalian. Yang pertama, bahwa kita itu harus mengasihi kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang kasih, maka yang pertama-tama adalah kasih kita kepada Allah. Di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi kasih ini mempunyai dua sisi. Yang pertama, kasihilah Allah Tuhanmu, atau Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Di dalam pengertian, di dalam kejujuran. Hati berbicara mengenai kejujuran, saudara sekalian. Bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan lidah, tetapi di dalam perbuatan. Kita mengasihi Tuhan Allah harus melebihi orang-orang yang kita kasihi. Siapa orang-orang yang kita kasihi?
Orang-orang yang kita kasih adalah keluarga kita, bukan. Kita harus mengasihi Tuhan itu lebih daripada mereka. Karena kasih kepada Tuhan merupakan hukum yang terutama, yang paling tinggi, saudara sekalian. Dan yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan lebih daripada benda-benda yang kita miliki. Karena itu hanya merupakan berkat daripada Tuhan kepada kita. Jangan kita mengasihi berkat, tapi tidak mengasihi si pemberi berkat. Ini terbalik, saudara sekalian. Banyak orang yang mengasihi berkat lebih daripada mengasihi si pemberi berkat. Tapi pengertian mengasihi Tuhan dengan segenap hati adalah mengasihi si pemberi berkat itu lebih daripada berkatnya. Dan saya percaya kalau kita mengasihi si pemberi berkat, maka berkat itu akan terus diberikan di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi si pemberi kesembuhan lebih daripada kesembuhan yang kita dapatkan, saudara sekalian. Kita harus mengasihi Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar, di mana kasih kita kepadanya tidak menjadi pudar, tidak menurun, tapi tetap dengan semangat berkobar-kobar kita mau mengasihi kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus lebih kuat daripada kasih kita kepada yang lain. Kita mau menyerahkan apa yang kita punya, apa yang kita pegang, apa yang kita sayangi, bila Tuhan memerintahkan kita untuk diserahkan. Itu kasih kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa di dalam pengertian dengan seluruh hidupmu. Jiwa berbicara tentang hidup. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Setia beribadah dan melayaninya. Bahkan berani menyerahkan hidup kita kalau Tuhan itu menghendakinya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi atau pikiran kita. Di dalam pengertian menyerahkan pikiran kita kepada kehendaknya. Berpegang kepadanya. Dan di dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam mengambil keputusan. Bukan berdasarkan hasil pikiran kita. Banyak orang mengambil keputusan hanya hasil pikirannya, saudara sekalian. Dan saya percaya kalau kita berpegang kepada Dia dan berpegang kepada kebenaran firman-Nya, keputusan yang kita ambil tidak akan pernah salah. Menyerahkan ability, kemampuan kita. Selama Tuhan itu memberikan kemampuan, gunakan kemampuan itu untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Bukan hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri. Serahkan kekuatan kita kepada Tuhan. Dan gunakan baik ability dan kekuatan itu untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Ingat pujian yang sangat populer saudara-saudara sekalian, yang berjudul hidup ini adalah kesempatan. Selama kita hidup, saudara sekalian, selama kita hidup,
Jangan hidup dengan percuma. Tapi selama kita hidup, hasilkan hidup untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Ya, bila kita sudah ada di ranjang tidak berdaya, kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Bukan berarti kita tidak bisa melakukan, mungkin kita bisa melakukan. Kita hanya berdoa, karena kita sudah tidak berdaya apa-apa. Tapi selama kita masih diberikan kehidupan, gunakan waktu hidupmu untuk kemuliaan nama daripada Tuhan. Jangan lelah, jangan menjadi bosan untuk kita melayani kepada Tuhan. Hidup kita pendek. Gunakan waktu hidup yang pendek dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadap Tuhan, maka itulah yang kita bisa persembahkan kepadanya. Kasih kepada Tuhan itu merupakan hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang paling tinggi, kasih Tuhan. Bagi orang-orang Yahudi, maka ini merupakan kalimat pengakuan iman mereka. Kalau saudara baca di dalam Ulangan 6 ayat 4-5, itulah pengakuan iman bagi orang-orang Yahudi. Dikatakan di dalam bagian ini, dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Esa di dalam pengertian tidak ada Tuhan Allah yang lain kecuali Yahweh. Tuhan yang kita kenal dengan nama Yahweh. Esa di dalam pengertian bahwa 3 pribadi daripada Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, merupakan satu kesatuan di dalam diri daripada Tuhan Allah. Dan biarlah pada kesempatan ini, saudara sekalian, kita jalankan apa yang menjadi hukum daripada Allah. Inilah hukum yang diberikan kepada kita, supaya kita mengasihi Tuhan Allah lebih daripada segala-galanya. Hal yang kedua, saudara sekalian, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan Allah, maka kita pun harus mengasihi kepada sesama kita. Inilah perintah daripada Tuhan. Inilah hukum daripada Tuhan. Mengasihi diri sendiri, atau yang kita kenal dengan istilah self-love, ya, mengasihi diri sendiri atau self-love, di satu pihak mempunyai pengertian negatif, bukan? Mengasihi diri sendiri mempunyai pengertian yang negatif, yaitu kehidupan mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, kehidupan tidak mau berbagi dengan mereka yang berada dalam kekurangan. Teristimewa di dalam masa pandemi ini, saudara sekalian. Ya, ini merupakan suatu ujian bagi orang-orang yang percaya. Apakah mereka mau berbakti? Apakah mereka mau berbagi dengan orang-orang yang berada di dalam kekurangan?
dengan orang-orang yang berada di dalam penderitaan karena kesulitan ekonomi di dalam masa pandemi ini. Ini satu tes. Apakah kita bisa mengasihi sesama kita seperti itu? Mengasihi diri sendiri adalah kehidupan yang perlu untuk ditanggalkan, saudara sekalian. Dan perlu untuk dilenyapkan dari kehidupan kita. Jangan kita hidup dengan percuma di atas muka bumi. Tapi kita harus ambil prinsip ini. Aku mau hidup menjadi berkat bagi sesama. Kita itu diberkati supaya menjadi berkat. Itu kita harus ingat, saudara sekalian. Ya, sekali lagi, mengapa Tuhan memberkati kita? Saya merenungkan, Tuhan memberkati kita supaya kita itu bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Di tengah-tengah sesama kita. Menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberkati kita. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-14 dikatakan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, ia percaya, padahal dia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Apakah iman itu iman yang benar, yang dapat menyelamatkan kita? Itu maksud daripada ayat ini. Iman itu harus nyata. Iman itu harus sungguh-sungguh. Iman itu harus benar. Dan iman yang benar itu dibuktikan dengan kasih kepada sesama kita. Kasih di mana kita memperhatikan akan sesama kita yang berkekurangan. Kasih di mana kita membalas kejahatan, bukan dengan kejahatan. Kasih di mana kita membawa perdamaian kepada mereka yang berperang, berkelahi, bertengkar. Kasih di mana kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Kasih di mana kita tidak menyimpan dendam terhadap mereka yang berbuat jahat. Kasih di mana kita bisa mengampuni mereka yang bersalah terhadap kita. Kasih di mana kita dapat menguasai diri. Slow in anger. Sabar terhadap sesama. Kalau kita hidup di dalam kerukunan, mengasihi satu sama lain, maka Mazmur 133 mengatakan berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Baik di dalam gereja di mana kita menjemaat, maupun di dalam rumah tangga kita. Kalau kita hidup saling mengasihi satu sama lain. Sehingga tercipta kerukunan, maka berkat Tuhan itu akan dicurahkan. Baik di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga kita. Mengasihi diri sendiri, di lain pihak mempunyai pengertian positif. Kalau menjadi ukuran bagaimana kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi diri sendiri dalam pengertian kita tidak mau hidup di dalam kekurangan. Kita tidak ingin orang lain melukai hati kita. Kita tidak ingin orang lain mencaci maki kita. Kita tidak ingin orang lain memarahi kita. Kita tidak ingin orang lain menipu kita. Dan lain-lain. Ini menjadi ukuran yang kita harus terapkan di dalam mengasihi kepada sesama kita. Kesimpulannya, kita ingin orang melakukan yang baik terhadap kita, dan ini menjadi ukuran bagi kita untuk melakukan yang baik bagi sesama kita. Jadi mengasihi diri sendiri itu menjadi ukuran untuk kita mengasihi kepada sesama kita.
Di dalam Lukas 6 ayat 31 dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Ya, ini kita terapkan, saudara sekalian. Kita ingin orang lain berbuat baik terhadap kita, maka perbuatlah yang baik terhadap sesama kita. Ini menjadi ukuran. Mari kita buktikan bersama bahwa iman percaya kita bukan hanya merupakan kata-kata. Iman percaya kita bukan hanya merupakan satu pengakuan, tapi buktikan bahwa iman percaya kita di dalam perbuatan yang dapat dilihat dan disaksikan dan dirasakan oleh sesama kita. Nah, saya akhiri, saudara sekalian, khotbah ini di dalam Ulangan 11 ayat 27. Ya, bagian yang ketiga itu mengenai berkat. Ulangan 11 ayat 27, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintah apa? Perintah untuk kita bersama-sama menyatakan iman itu di dalam perbuatan terhadap sesama kita. Bila kita dengar-dengaran terhadap Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan berkat dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita, dan di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Sekali lagi, nyatakan iman percaya kita di dalam perbuatan terhadap sesama kita. Perbuatan yang baik terhadap sesama kita. Dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdoa, saudara sekalian. Oh Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh diingatkan kembali untuk kami bukan hanya mengatakan iman itu melalui kata-kata, melalui pengakuan diri kami bahwa kami adalah orang yang percaya. Tapi Engkau sendiri menolong kami supaya kami boleh menyatakan iman kami di dalam perbuatan yang dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh sesama kami. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan seluruh jemaat Big Shalom atau Gereja Shalom ini di dalam tangan daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan saat ini Tuhan mereka yang mendengar khotbah ini, supaya melalui khotbah ini Tuhan selalu mengingatkan kami bahwa iman selalu harus dinyatakan di dalam perbuatan yang nyata terhadap sesama, sehingga mereka boleh mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang percaya akan nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Tolong Tuhan pada saat ini di Indonesia, di mana pada kesempatan ini wabah sedang menggila, kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Ya, Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, tolonglah Bapa, karena Engkau tahu bahwa wabah sampar ini akan mempengaruhi perekonomian daripada anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan menyatakan belas kasihan dan Tuhan menghentikan wabah yang menggila ini Bapa. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya kekuatan di dalam alam roh
bahwa Engkau sanggup Tuhan untuk menghentikan segala kesesakan yang dialami oleh bangsa kami. Tolong Pak Jokowi, tolong juga para menteri yang berusaha keras, bekerja keras mengatasi hal ini, supaya apa yang dicanangkan, ya strategi yang dijalankan, itu berhasil Bapak. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, berkati Pak Jokowi dan para menteri yang ada di dalam mengatasi hal ini. Dan kami menyerahkan juga pada saat ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu sekalian boleh berbagi Tuhan dengan mereka yang berada dalam kesulitan. Yang diberkati boleh berbagi dengan mereka yang berada di dalam kesesakan. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami mohon supaya Engkau tolong, berikan kesabaran, berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka yang mengalami dampak, mengalami penyakit, maupun mengalami dampak daripada penyakit ini. Kami mau serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang dapat menghentikan segala kesulitan yang dialami di negara kami Indonesia. Dan kami doakan juga saat ini Bapa untuk Amerika, di mana juga mulai Tuhan terdengar berita-berita di mana wabah ini pun mulai masuk di negara ini. Kami pun serahkan dalam tangan Tuhan. Tolong Presiden Biden dan para menteri yang berusaha untuk menyelamatkan nyawa manusia, yang berusaha untuk menyelamatkan nyawa daripada rakyat negeri ini. Engkau tolong Bapa, supaya benar-benar Tuhan wabah ini dapat berhenti di negara ini, sehingga tidak berdampak lagi pada masalah-masalah ekonomi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkati Biden dan para menteri yang ada untuk mensejahterakan negara ini Bapa. Kami serahkan juga pada saat ini seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Yang sakit kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya melalui kuasa-Mu maka kami disembuhkan. Amin. Dan kami tetap beriman kepada Engkau dengan iman yang kuat Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan, dan yang pada saat ini yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan pun Engkau akan membukakan jalan Bapa, sehingga semuanya dalam keadaan baik, karena Engkau yang memeliharakan kami sekalian. Burung-burung di udara Engkau pelihara, dan kami percaya kami pun Engkau akan memeliharakan Bapa, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, berkati pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, berkati Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percayai. Kami berdoa. Dan sekarang saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah ini. Dan angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat daripada Tuhan, kasih daripada Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Akhirnya saya dan istri mengucapkan sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Bye.